Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaita, NIM 90412009 dari kelas akuntansi A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas final yang Ibu tadi berikan. Yang pertama yaitu laporan bank mewujudkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 nilai sisa bank dari perusahaan Buana adalah 5.388.480. Tetapi daftar hitung kas milik perusahaan mempunyai nilai sisa sebesar 3.294.210. Data yang diperlukan untuk rekonsiliasi sebagai berikut. Nah, data awalnya itu saldo awal untuk bank senilai 5.388.480, sedangkan saldo awal untuk perusahaan senilai 3.294.210. Nah, data-data yang pertamanya, setoran tanggal 30 Januari senilai 1.594.630 belum tampak pada laporan bank. Nah, ini masuk dalam laporan banknya, yaitu setoran dalam perjalanan senilai 1.591.630. Data yang keduanya, bank salah mencatat bebas atas cek sebesar 100.000 yang ditulis oleh perusahaan Buana Agung ke dalam rekening koran perusahaan Buana. Nah, itu masuk dalam data bank, yaitu kesalahan pencatatan senilai 100.000. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya 7.080.110. Data yang kedua yaitu bank menagih untuk kepentingan perusahaan sebuah wesel tagih sebesar 2.114.000 masuk ke dalam data perusahaan, yaitu penagihan piutang senilai 2.114.000. Kemudian data yang lainnya yaitu laporan bank menunjukkan pendapatan bunga sebesar 28.010 rupiah yang telah dibayarkan oleh bank ke dalam nilai sisa kas perusahaan, yaitu dicatat sebagai pendapatan bunga senilai 28.010 rupiah. Kemudian kesalahan pencatatan oleh perusahaan di mana cek nomor 333 sebesar 150.000 untuk membayar biaya iklan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar 510.000. Sehingga kesalahan pencatatannya itu 360.000. 360.000 ini diperoleh dari 510 dikurang 150.000. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya 5.796.220. Nah, data yang selanjutnya yaitu beban pelayanan bank untuk bulan itu adalah 14.250 rupiah. Beban pelayanan masuk ke dalam data perusahaan sebesar 14.250. Kemudian data selanjutnya yaitu laporan bank menunjukkan adanya cek kosong sebesar 52.000 yang diterima dari pelanggan. Itu masuk ke dalam data perusahaan, yaitu cek kosong sebesar 52.000. Kemudian kita jumlahkan 52.000 ditambah dengan 14.250 sehingga hasilnya 66.250 sehingga diperoleh saldo akhir untuk perusahaan 5.799.970. Untuk jurnalnya yaitu pada bulan Januari 31 Januari 2016 diperoleh kas jurnalnya itu kas pada wesel tagih sebesar 2.114.000. Tanggal 31 Januari lagi diperoleh jurnalnya itu kas pada pendapatan bunga senilai 28.010 rupiah. Tanggal 31 kas pada utang biaya iklan sebesar 360.000. Pada tanggal 31 biaya lain-lain pada kas sebesar 14.250. Kemudian pada tanggal 31 piutang jurnalnya itu piutang pada kas sebesar 52.000. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu Pantun Senturi
Pantun Senturi memberikan pinjaman kepada John Corporation senilai 900.000 pada 1 Januari 2018. Pantun Senturi menerima piutang Wesel dengan bunga 7% yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Tingkat bunga pasar Wesel tersebut 9%. Yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Pembayaran bunga yang diterima Pantun Senturi setiap tanggal 1 Januari. Yang diminta buatlah skedul amortisasi untuk piutang Wesel. Diketahui itu nilai nominalnya 900.000, I-nya 7% dan N-nya itu 5 tahun. Untuk nilai nominalnya itu 900.000 dan faktor diskonto of 1 0,64993 ini 0,64993 ini sudah nilai ketentuan. Kemudian faktor diskontoannya 3,889699. Untuk mencari present value nominalnya itu nilai nominal dikali faktor diskonto of 1, di mana nilai nominalnya itu 900.000 dikalikan dengan faktor diskontonya 0,64993 sehingga diperoleh hasilnya itu 93984,937. Nah, untuk mencari present value bunganya di mana rumusnya itu bunga tunai dikali faktor diskontoan, di mana bunga tunainya yaitu 63.000 dikali 3,88966965 sehingga hasilnya 829,985. Nah, untuk bunga efektifnya per bunga pasar 9%, bunga nominalnya 7%, periode 5 tahun, bunga tunai, bunga nominal atau state rate dikali nominal, bunga nominalnya 7% dikali 900.000 dari nilai nominal sehingga diperoleh nilai bunga itu 63.000. Untuk amortisasi diskontonya rumusnya itu pendapatan bunga dikurang kas diterima, di mana pendapatan bunganya 74.689,65 dikurang 63.000 sehingga hasilnya 11.689,65. Nilai bawaan Weselnya itu 829.985 ditambah 11.898,65 sehingga hasil akhirnya itu 841,6837. Nah, tabel amortisasinya yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 nilai bawaan Weselnya itu 829.985. Pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 2022 kas diterimanya itu 63.000, sedangkan pendapatan bunganya 74.685,65. Untuk amortisasinya yaitu 11.698,65 sehingga nilai bawaannya itu 841.683,65. Ini diperoleh dari 829,985 ditambah dengan 11.698,65 sehingga diperoleh hasilnya 841.683,65 dan begitu pun seterusnya. Perlu diketahui bahwa pendapatan bunga rumusnya itu sama dengan bunga pasar dikali nilai bawaan Wesel, yang mana bunga pasarnya 9% dikali nilai bawaan Weselnya itu 829.985 sehingga hasilnya 74.689,65. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2018 yaitu jurnalnya piutang Wesel pada kas senilai 829.984,95. Pada tanggal 31 Januari 2018, jurnalnya itu piutang bunganya 63.000, piutang Weselnya 11.689.065 dan pendapatan bunganya itu 74.685,65. Pada tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya itu kas pada piutang bunga
sebesar 65.000. Kemudian di tanggal 31 Januari 2019-nya itu jurnalnya piutang bunganya 65.000, piutang weselnya 12.751.000,52, pendapatan bunganya sama. Kemudian di tanggal 1 Januari 2020 jurnalnya itu kas pada piutang bunga sebesar 63.000. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 3, yang mana soalnya itu hitunglah nilai HPP atau harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem periodik atau metode average dan sistem perpetual atau metode FIFO atau first in first out untuk data persediaan PT Delsons berikut ini. Datanya pada tanggal 4 Januari terjadi ada persediaan awalnya sebesar 200 dengan harga 8.000. Kemudian di 10 Januari terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 10.000. Di tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 250 unit dengan harga 15.000. Kemudian di tanggal 21 Juli terjadi pembelian lagi sebesar 350 unit dengan harga 15.000. Dan pada 5 Oktober terjadi penjualan sebesar 150 unit dengan harga 20.000. Nah, untuk metode FIFO atau first in first out itu pada tanggal 4 Januari ada persediaannya sebesar 200 unit dengan harga 8.000 sehingga jumlahnya itu 1.600.000. 1.600.000 ini diperoleh dari 8.000 dikali 200. Nah, pada tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 10.000 sehingga diperoleh jumlahnya 4 juta. Nah, karena ini metode first in first out, jadi yang dihabiskan dulu itu persediaan awal. Nah, yang dihabiskan dulu ini yang 200 yang di tanggal 4. Nah, jadi persediaannya itu kita turunkan lagi, kita tulis ulang yaitu 200 dengan unit 200 dengan harga 8.000 sehingga totalnya 1.600.000. Kemudian persediaannya bertambah karena terjadi pembelian di tanggal 10 Maret yaitu 400 unit dengan harga 10.000 sehingga hasilnya jumlahnya itu 4 juta. Sedangkan di tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 250 unit dengan harga 8.000 sehingga jumlahnya itu 2 juta. Nah, karena ini first in first out, jadi yang dihabiskan dulu ini yang 200-nya. Karena yang tersediakan 200 sementara yang dijual itu 250, jadi selisihnya tinggal 50 dengan harga 8.000 sehingga didapatkan jumlahnya itu 400. Kemudian persediaan di tanggal 400 itu kita turunkan lagi, kita tulis ulang dengan harganya 10.000 sehingga jumlahnya 4 juta. Kemudian ini yang persediaan di tanggal 5 April kita turunkan yaitu 50 unit dengan harga 8.000 sehingga hasilnya 400. Dan kita tulis lagi ini persediaan di tanggal persediaan 400 unit dengan harga 10.000 sehingga jumlahnya 4 juta. Dan di tanggal 21 Juli terjadi pembelian seharga sebesar 350 unit dengan harga 15.000 sehingga jumlahnya 5.250.000. Nah, ini yang 350 sementara 350 yang digunakan. Jadi sisanya yaitu 50 itu kita habiskan dulu, 50 ditulis kembali dengan harga 8.000. Kemudian 400-nya itu kita tulis kembali juga. Kemudian kita masukkan pembelian di tanggal 21 Juli yaitu 350 dengan harga 15.000 sehingga totalnya 5.250.000. Kemudian di tanggal 5 Oktober terjadi
penjualan sebesar 150 unit. Nah, karena penjualannya 150 unit, kita bagi dua, kita habiskan antara harga 8.000 dengan 10.000. Kemudian kita habiskan dulu persediaan yang 50 unit dengan harga 8.000 sehingga diperoleh jumlahnya 400. Kemudian sisanya 100 dengan harga 10.000 sehingga diperoleh jumlahnya itu 1 juta. Kemudian kita turunkan kembali ini di persediaan 350 dengan harga 15.000 sehingga jumlahnya 5.250.000. Sehingga total HPP-nya yaitu 3.400.000 dengan persediaan akhir 8.250.000. Yang kedua yaitu metode average atau rata-rata. Pada tanggal 4 Januari ada persediaannya sebesar 200 unit dengan harga 8.000. Kemudian di tanggal 10 Maret terjadi pembelian sebesar 400 unit dengan harga 10.000. Untuk metode 400 unit dengan harga 10.000 sehingga kita tulis kembali 200-nya, kemudian bertambah persediaannya yaitu 400 dengan harga 10.000. Kemudian di tanggal 5 April terjadi penjualan sebesar 250 dengan harga 8.000 sehingga totalnya itu 2 juta. Kita tulis kembali sama dengan metode FIFO, tapi untuk metode average periodicnya itu kan diketahui persediaan awalnya itu 200, persediaan awal di tanggal 4 itu 200, sementara pembeliannya itu 750 yang diperoleh dari 400 ditambah 350 sehingga barang siap jualnya 950. Kemudian penjualannya yaitu 400. Penjualan 400 dari 250 ditambah 50 ditambah 100. Sementara persediaan akhirnya 550 diperoleh dari 300 ditambah 350. Sehingga nilai persediaan akhirnya sama dengan persediaan barang akhir dikali total biaya persediaan barang dibagi total unit, sama dengan 550 dikali 17.600 dibagi 1.350 unit. 1.350 unit ini diperoleh dari 1.350 unit sehingga hasilnya 7.170.370. Untuk HPP-nya sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sehingga barang tersedia untuk dijual sebesar 17.600.000 dikurang 7.170.370 sehingga hasilnya 10.429.630. Nah, untuk materi terakhir, untuk jawaban penjelasan materi terakhir yaitu yang mana soalnya pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin pembajak dengan harga perolehan sebesar 54 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Diminta buatlah tabel penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode garis lurus dan tunjukkan nilai buku mesin di tahun 2009. Nah, untuk metode garis lurus yang diketahui harga perolehannya itu 54 juta, umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai residunya yaitu 18 juta.
Ditanyakan penyusutan mesin menggunakan metode garis lurus dan tunjukkan nilai buku tahun 2019 atau tahun ketiga. Nah, penyelesaiannya yaitu tarif depresiasi, rumusnya itu 100% dibagi 5. 5-nya ini diperoleh dari umur ekonomis sehingga diperoleh tarif depresiasinya yaitu 20%. Untuk beban depresiasi rumusnya yaitu 54 juta dikurangi dengan 18 juta dikali 20%, hasilnya 36 juta dikali 20% yaitu 7.200.000. Nah, untuk tabelnya yaitu di tahun 2007 sampai 2011 HP depresiasinya yaitu 36 juta, tarif depresiasinya 20%, dan beban depresiasinya yaitu 7.200.000, akumulasi depresiasinya 7.200.000 di tahun 2007, kemudian di tahun 2008 yaitu 14.200.000. Nah, 14.200.000-nya ini diperoleh dari 7.200.000 ditambah dengan 7.200.000 atau akumulasi depresiasinya ditambah dengan beban depresiasi. Nah, untuk nilai bukunya sendiri, nilai bukunya itu diperoleh dari 54 juta dikurangi dengan 7.200.000 sehingga hasilnya 46.800.000. Nah, 46.800.000 ini kemudian dikurangi lagi 7.200.000 sehingga hasilnya 39.600.000 dan begitu pun seterusnya. Jadi, nilai buku pada tahun 2009 atau pada tahun ketiga yaitu 32.400.000. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu.